Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terus selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Hadi. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan materi tentang majas. Majas sendiri banyak digunakan untuk materi puisi ataupun cerpen dan hikayat ya, yang berkaitan dengan sastra. Karena majas sendiri adalah materi yang berisi tentang gaya bahasa yang sebenarnya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan majas itu lebih bermakna, lebih bervariasi itu ya. Tanpa majas mungkin kehidupan kita ini sebenarnya sangat kaku dan biasa saja. Lalu apa saja jenis majas-majas itu? Mari kita simak bersama jenis-jenis majas berikut ini. Nah, jenis-jenis majas ini ada beberapa. Yang pertama adalah jenis majas perbandingan, yang kedua majas sindiran, dan yang ketiga adalah majas penegasan. Kemudian untuk majas perbandingan yang pertama adalah personifikasi. Ini adalah memanusiakan benda, atau bisa dikatakan bahwa benda bisa bergerak atau bertindak seperti manusia. Majas personifikasi ini banyak muncul di puisi ya. Contohnya matahari tersenyum, kemudian bel-bel memanggil ya, nyiur melambai. Pokoknya semua benda mati itu bisa bertindak seperti manusia. Yang kedua adalah hiperbola. Hiperbola itu lebay atau sesuatu yang berlebihan. Lebaynya di sini adalah dari segi makna, dan sebenarnya setiap hari kita itu sering berhiperbola. Contohnya kamu membuatku gila, atau ketika kita kaget kita biasanya ngomong waduh jantungku copot. Nah itu kan juga termasuk berlebihan. Atau ketika panas, sangat panas nih ya, panasnya sangat panas, sangat panas, kepalaku pecah. Itu kan nggak mungkin tuh istilahnya kepalanya sampai pecah. Yang ketiga adalah metafora. Nah, metafora ini dia perbandingan langsung tanpa kata sambung. Ciri yang pertama dari metafora itu adalah kebalikan dari personifikasi, yaitu membendakan manusia. Kalau personifikasi kan memanusiakan benda, kalau metafora adalah membendakan manusia. Contohnya mahasiswa adalah motor penggerak reformasi. Yang kedua menggunakan adalah ialah. Yang ketiga menggunakan kiasan langsung. Contohnya sampah masyarakat. Jenis majas perbandingan berikutnya adalah simile, yakni perbandingan tidak langsung menggunakan kata sambung. Kalau yang metafora dia tidak pakai kata sambung. Nah, simile ini dia pakai kata sambung, menggunakan seperti, ibarat, laksana, bagai, bagaikan. Contohnya adalah matahari tersenyum. Contoh lainnya itu adalah seperti kucing dan tikus misalkan ya. Nah, matahari tersenyum seperti dirimu misalkan itu. Selanjutnya adalah eufemisme. Ini menggunakan kata-kata yang halus atau sopan, sehingga bagian dari basa-basi ya, atau istilahnya biar terlihat maknanya itu halus, tidak kasar. Contohnya dia sedang hilang akal atau gila. Tentunya ini lebih halus daripada ngomong langsung gila gitu. Selanjutnya adalah litotes. Ini juga termasuk ke basa-basi, yakni merendahkan diri. Kalau sekarang istilahnya humble gitu ya. Contohnya singgahlah ke gubuk saya. Tentunya gubuk saya ini bukan beneran gubuk, tapi kan rumah, tapi menggunakan kata ke gubuk saya supaya untuk merendahkan diri. Selanjutnya adalah paradoks. Paradoks ini adalah sesuatu yang pernyataan yang kontradiktif atau tidak masuk akal. Pernyataan yang sebaliknya. Contohnya dia merasa kesepian di tengah hingar-bingar konser musik. Ini kan sesuatu yang berkebalikan. Seharusnya kalau nonton musik itu kan rame, tapi kok dia merasa kesepian. Nah, walaupun paradoks ini sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kadang terjadi dalam kehidupannya. Jadi seperti merasa sepi di tengah keramaian, merasa miskin di tengah kekayaan. Selanjutnya tentang majas sindiran. Nah, majas sindiran ini yang pertama ada ironi. Ironi ini adalah menyindir secara halus. Contohnya, rajin sekali kamu jam segini baru datang. Jadi ironi ini modelnya kelihatannya memuji padahal menyindir. Yang kedua adalah sinisme. Bedanya dengan ironi, sinisme ini adalah menyindir secara langsung. Jadi tidak perlu seperti memuji, tidak perlu menggunakan sesuatu yang kelihatan kebalikannya. Jadi tapi tidak menggunakan kata kasar. Contohnya kakakku memang pelit, tidak mau berbagi makanan denganku. Nah, berarti ini modelnya adalah nyindir secara langsung. Nah, yang ketiga adalah sarkasme.
inilah sindiran yang keras. Jadi sindirannya secara kasar biasanya digunakan untuk mengolok-olok, menghina dan sebagainya. Contohnya, putih benar wajah kamu sampai bisa aku sendoi bedaknya. Selanjutnya adalah majas penegasan. Yang pertama adalah pleonasme. Ini sebenarnya termasuk pemborosan kata dalam kalimat efektif karena mendapatkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas. Contohnya, silakan maju ke depan kelas. Ini kan yang namanya maju pasti ke depan kelas, jadi nggak perlu ditulis maju atau ditulis salah satu antara maju atau ke depan. Kemudian repetisi, ini pengulangan kata, frasa, atau kalimat. Contohnya tepat waktu, tepat guna, tepat cara. Ini yang diulang-ulang adalah tepatnya. Biasanya ini ada di puisi. Selanjutnya aliterasi, ini majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contohnya beli baju biru bersama Budi. Ini yang diulang-ulang adalah huruf B-nya. Nah, sebelum materi majas ini ditutup, saya punya sebuah pantun. Sungguh indah burung cendrawasih banyak ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Silakan jika ada yang bertanya. Jadi bagi kalian jika ada pertanyaan silakan menulis di kolom komentar di channel YouTube ini. Nah, terima kasih, demikian majas ini ya, tentang majas. Semoga berguna untuk kalian ketika materi puisi, prosa, hikayat dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.